Ya, ketemu lagi dengan saya Nelson Gottlieb di channel saya. Hari ini kita masih membahas, saya akan melanjutkan proses belajar kita. Kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran-pelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa kegagalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita masih di seri dispensasi kesucian. Dan kemarin saya sudah membahas panjang lebar tentang hal-hal penting yang bisa kita petik dari pelajaran kegagalan Adam dan Hawa. Saya kira kita sudah melihat bahwa iblis menyamar, menggoda Hawa dengan menggunakan ayat Alkitab dengan cerdiknya. Kemudian dia juga menggunakan Delila sebagai alat untuk menghancurkan Simpson yang harusnya menjalankan program Allah untuk menghancurkan bangsa Filistin pada waktu itu. Dan kemarin juga kita sudah belajar tentang iblis boleh menyamar menggunakan hamba-hamba Tuhan, menjadi rasul-rasul palsu, menyamar menjadi malaikat terang sekalipun untuk menyesatkan gereja, menyesatkan orang-orang. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa iblis dalam menggoda dan menyesatkan sering juga menggunakan firman Tuhan, tetapi pengertiannya seringkali diputarbalikkan. Saya kira itu kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar ya di Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama, itu bagaimana iblis menggunakan ayat Alkitab, memutarbalikkan kebenaran itu sehingga bisa menjebak orang-orang. Nah, saudara yang dikasihi, kita belajar lagi hari ini bahwa iblis menggunakan ayat Alkitab untuk menjebak Yesus. Ya, mari kita belajar pada waktu iblis menggoda Tuhan Yesus. Ini bagian ketiga dari proses pembelajaran teologi dispensasi kesucian. Saya masuk ke bagian, saya bagi itu 1, 2, 3 ya, tidak tahu sampai selesai nantinya. Ini ada beberapa bagian. Hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Saya mau ajak kita melihat bahwa pada waktu iblis menggoda Tuhan Yesus, dia menggunakan ayat Alkitab dari kitab Mazmur. Jadi kita lihat bahwa pada saat dia menggoda Hawa di Taman Eden, dia menggunakan Kejadian pasalnya yang kedua untuk menghancurkan Kejadian pasal, ya, dia menghafal ayat di Kejadian 2 yang harusnya Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini boleh dimakan, tapi dia putar bahwa bukankah Allah berfirman tidak boleh. Jadi Allah bilang boleh, dia bilang tidak boleh. Itu persoalan kecil sebenarnya, tetapi karena hal-hal seperti yang kelihatannya sepele ini serius. Nah, apa yang dilakukan oleh Hawa, apa yang dilakukan kepada Hawa, yang iblis lakukan, dan juga kepada Simpson, kepada orang-orang di gerejanya saat ini yang sudah saya bahas kemarin, itu juga hal yang sama yang iblis lakukan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita baca di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 5 dan 6, dan kita bandingkan dengan Mazmur pasal 91 yang hari-hari ini dengan peristiwa COVID-19 ini banyak orang, pengkhotbah mengambil ayat ini sebagai dasar untuk bagaimana kita menghardik ke iblis dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama ya. Di bagian ketiga ini kita fokus kepada pelajaran bagaimana iblis menggunakan ayat-ayat Alkitab, juga menghafal, mengutip ayat untuk menyerang Yesus dengan firman Tuhan. Nah, kita baca di dalam peristiwa pencobaan di padang gurun di Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Saya ajak kita melihat dua ayat ini dulu untuk kita menjadi dasar kita, menjadikan dasar bagi kita untuk memahami ini. Ayat 5 katakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara,
Iblis begitu pintar sekali ya. Ada 2 kali dia mengutip ayat. Yang pertama kali dia mengutip di kitab peristiwa, di mana dia mengutip apa yang Musa sampaikan ya. Jadi kita lihat di sini yang pertama dia mengambil ayat bahwa pada saat dia menggoda Yesus, dia mengambil ayat kalau engkau anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Dan Tuhan mengambil ayat firman Tuhan ya. Dia mencobai Yesus, menggodai Yesus, mencobai dengan begitu rupa, mencobai kuasanya, bahwa dia tahu Yesus punya kuasa untuk menjadikan batu jadi roti, tetapi Yesus menyerang dia dengan firman Tuhan. Dan Yesus mengutip itu di dalam kitab Ulangan, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Nah, hari ini ketika dia gagal untuk menyerang Yesus dengan menggunakan kuasa Yesus, dia mengutip ayat. Saudara lihat, luar biasa sekali kutipan ayatnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91. Mari kita membaca bagian ini. Saya mengajak kita melihat apa yang disampaikan, ditulis oleh Matius dalam Matius 4 ayat 5 dan 6. Ternyata itu dia kutip dari ayat Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12. Di sana dikatakan begini: sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara lihat betapa liciknya iblis di sini. Makanya saya bilang hati-hati kalau kita tidak belajar Alkitab. Saya berulang-ulang menekankan ini kepada kita, bahwa sangat hati-hati kalau kita tidak belajar Alkitab, menghafalnya baik-baik, memperhatikannya baik-baik, maka kita bisa terjebak di dalam jebakan yang iblis bisa lakukan. Karena dia juga lihai, namanya saja licik ya. Dia menggunakan ayat-ayat Alkitab ini untuk menjebak Yesus. Dan dia tidak salah, dia mengutip ini bahwa kalau dia memerintahkan Yesus untuk lompat ke bawah dari bumbungan bait suci itu, karena dia katakan dengan ambil ayat bahwa ada janji Tuhan bahwa kalau engkau lompat ke bawah, maka para malaikatnya akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya, di tangan mereka, sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu. Lah, kalau kita manusia biasa, ini namanya kan jurus makam puji yang iblis ingin jebak kepada Yesus, bahwa keangkuhan hidup yang ditawarkan di sini, bahwa kalau Yesus koprol dari atas, bisa nggak? Bisa sekali. Tetapi kan Yesus tahu ini adalah jebakan yang iblis berikan untuk menggagalkan dia sebagai Allah yang datang menjadi manusia untuk melakukan tugas pekerjaan yang terbesar adalah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dan menebus dosa semua orang yang sudah terjebak jatuh oleh karena apa yang dia lakukan kepada Hawa, yang kemarin kita bahas bagaimana karena kegagalan mereka menaati firman Allah, itulah mereka jatuh dalam dosa. Dan oleh kejatuhan mereka itu mengakibatkan kita semua hari ini menerima akibat dari dosa yang mereka lakukan di Taman Eden. Nah, hari ini saya menerima dosa yang dilakukan, yang dikirim atau diwariskan kepada saya lewat Adam dan Hawa yang dilakukan. Begitu juga dengan saudara. Nah, dia ingin mempengaruhi Yesus dengan cara yang sama, supaya dengan dia menggoda Yesus, bahkan mengutip ayat Alkitab dengan tujuan supaya Yesus gagal melakukan program Allah yang besar, Bapaknya yang memang benar-benar Bapa perintahkan dia untuk datang, dengan programnya adalah mati di kayu salib. Nah, dalam perjalanan hidupnya ini iblis ingin menggoda dia, ingin menjatuhkan dia, ingin menghancurkan dia. Maka disinilah kita lihat Yesus tidak menggunakan kuasanya sebagai Allah untuk mengalahkan iblis, tetapi pelajaran berharga yang Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa dia mau ajarkan kita gunakan firman Allah, gitu ya, gunakan firman Allah. Kalau iblis menghafal ayat untuk menyerang kita, maka senjata kita yang paling ampuh untuk menyerang iblis adalah firman Allah. Sehingga ketika Yesus mengutip ayat untuk menyerang dia, dia mundur, tapi dia datang lagi dengan cara yang berbeda. Tetapi ya itu kelicikannya ingin menjatuhkan aja.
Tidak ada tujuan lain iblis dalam menggoda selain menjatuhkan dan menghancurkan. Jadi Anda pahami ini, pikirkan baik-baik bahwa iblis punya tujuan menggoda kita adalah supaya kita hancur, benar-benar hancur ya. Dan dia ingin menyerang ini kepada diri Yesus, tapi Yesus tahu Yesus adalah Allah yang tahu persis tentang apa tujuan, motivasi, dan cara yang iblis sedang datangkan kepada dirinya, sehingga dia harus menyerang juga iblis dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi Yesus membalas, ada tertulis ya gitu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu dengan semuanya dan sebagainya. Artinya bahwa dia menggunakan firman Allah untuk menyerang iblis sebagai proses pembelajaran bagi kita, bahwa ketika kita berhadapan dengan iblis dengan segala kelicikannya, maka kita harus menggunakan firman Tuhan untuk menyerang dia. Karena itu benar-benar di dalam belajar firman Tuhan, saudara dan saya diajar untuk benar perhatikan baik-baik bagian-bagian firman Tuhan dan taatilah mengerjakannya, sehingga dengan demikian kita bisa mengalahkan iblis yang dengan kelicikannya itu. Oke, next kita lihat bahwa ajaran setan-setan yang dimaksud juga oleh Paulus ya. Saya masih lanjut pelajaran yang lalu. Ajaran setan-setan yang dimaksud oleh Paulus ketika ia menyurat kepada Timotius ditujukan kepada mereka yang mengajarkan larangan untuk makan makanan tertentu. Jadi Paulus menulis surat untuk menyerang ajaran-ajaran penyesat yang masuk di dalam jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius. Maka Paulus menulis surat ini untuk memperingatkan. Jadi mungkin saja para penyunat palsu ini atau para penyesat ini mereka menggunakan ayat Alkitab di dalam menyerang jemaat di sana, sehingga Paulus menggunakan ini untuk kita lihat ada perbandingan. Jadi kita belajar dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 4. Kita bandingkan nantinya dengan Imamat pasal 11 ayat 7 khususnya ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh para penyesat ya, ajaran setan-setan yang dimaksud oleh Paulus ketika ia menyurat kepada Timotius yang ditujukan kepada mereka yang mengajarkan larangan memakan makanan tertentu dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat 4. Saya baca bagian ini untuk kita boleh ikuti dan pahami. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi saudara, Paulus memberikan tulisan ini kepada Timotius untuk memperingatkan bahwa ternyata kembali lagi bahwa penyesat itu datang dari dalam ya, di antara kamu. Mereka akan keluar dan mereka akan memberikan pengajaran-pengajaran melarang orang jangan makan makanan yang diciptakan oleh Tuhan, jangan kawin dan lain sebagainya. Dan kalau bicara tentang jangan makan makanan tertentu, tentu ini adalah orang-orang dari pihak Yudaisme yang datang masuk ke dalam jemaat untuk mempengaruhi ajaran yang mereka terima dari nenek moyang mereka. Tentunya di Imamat pasal 11 itu banyak larangan tentang binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, yang menjadi binatang haram ya. Kayaknya saudara boleh baca sendiri di rumah apa yang dicatat di dalam Imamat pasal 11. Keseluruhan Imamat pasal 11 ada begitu banyak binatang yang
dilarang di masa Taurat untuk dimakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Salah satu binatang yang dilarang adalah babi. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 7 di sana dikatakan demikian juga, babi hutan haram, janganlah kau makan, haram. Karena kenapa babi itu haram? Ya, dalam terjemahan baru sekarang itu babi hutan, tapi terjemahan yang asli itu cuma babi. Kenapa? Karena babi hutan maupun babi di rumah sama saja. Yang menjadikan dia haram itu dia berkuku belah panjang, berselap panjang, tetapi tidak memama biak. Nah, itu yang membuat dia haram. Kukunya berselap panjang sama dengan sapi, sama dengan kambing, sama dengan domba, lembu dan lain sebagainya, kerbau, tetapi dia tidak memama biak. Itu yang menjadi alasan kenapa babi haram, sehingga dia menjadi haram, ya. Jadi saudara, kita belajar di sinilah ya, kita pahami. Nah, mereka datang dengan menggunakan juga ayat-ayat Alkitab, mengutip ayat-ayat Alkitab. Paulus bilang mereka adalah orang-orang yang menyamar sebagai rasul-rasul palsu. Mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, mengikuti ajaran setan-setan dan roh penyesat. Mereka itu melarang orang. Jadi kita lihat di sini di dalam jemaat Efesus pada waktu itu mengalami goncangan juga, karena memang ada penyesat-penyesat yang muncul dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dipakai oleh iblis untuk mengacaukan kekristenan pada masa itu dengan ajaran-ajaran yang menyimpang seperti ini, sehingga itu Paulus menulis surat. Jadi kita lihat di sana penting sekali belajar kembali lagi. Nah, yang berikut kita belajar dari sini pelajaran penting bahwa iblis berhasil menggoda Hawa. Ini penting, saya mau bahas ini penting untuk kita perhatikan baik-baik, belajar. Iblis berhasil menggoda Hawa ketika Adam tidak berfungsi sebagai suami yang tegas dalam mengawasi ajaran bagi keluarga dan berfungsi sebagai kepala keluarga. Nah, saudara, ini menarik ya, menarik. Saya mau angkat bagian ini untuk dibahas supaya kita memahami bahwa, sekali lagi saya membaca begini, bahwa iblis berhasil menggoda Hawa ketika Adam tidak berfungsi sebagai suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, yang tegas dalam mengawasi ajaran bagi keluarga dan berfungsi sebagai kepala keluarga pada waktu itu. Nah, ini dia. Jadi iblis berhasil benar-benar menggoda Hawa, berhasil menghancurkan Hawa pada waktu itu karena Adam ternyata ada di situ, saudara. Nah, banyak orang mengajar memahami karena Adam tidak ada di situ, Hawa sendirian, makanya iblis menggoda dia. Keliru. Mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, ketika terjadi percakapan antara iblis dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu, nah, kita masih ada di dispensasi kesucian ya, saya belum keluar dari sana. Makanya saya kembali ke sini untuk kita belajar dan memahami. Jadi ketika terjadi percakapan antara iblis dan Hawa di Taman Eden pada waktu itu, ternyata Adam ada di situ. Adam ada di situ, Adam tidak jauh dari situ. Adam ada bersama-sama. Ini informasi dari Alkitab. Kita kembali kepada Kejadian pasal 3. Saya mau bawa kita kembali ke sana lagi untuk kita melihat peristiwa awal yang terjadi pada waktu itu. Ya, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Mari perhatikan, saya membaca pelan-pelan untuk kita memperhatikan apakah saat percakapan iblis dengan Hawa, Adam jauh dari Hawa, atau Alkitab memberi informasi yang berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Mari kita belajar bersama. Saya membaca Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kau makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan, pada saat percakapan iblis dengan Hawa, suaminya ada di situ. Sehingga di sini ditegaskan bahwa pada saat dia digodai dan melihat itu menarik buah dan memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini penegasan yang saya mau katakan kepada kita bahwa Adam ada di situ. Cuma yang menjadi persoalannya adalah ketika kita membaca bagian ini, kita memahami Adam ternyata tidak berfungsi sebagai suami yang adalah penjaga keluarga, suami yang harus bertanggung jawab menjaga keluarga dengan ajaran firman Allah, yang harus mengingatkan Hawa. Bahkan kalau boleh dia saat ada terjadi percakapan, dia tegur, dia tarik Hawa ke samping, kamu udah keluar kamu dari jalur sini begini. Tapi Adam diem. Saudara lihat di sini, Adam cuma diam. Adam tidak ngomong. Adam tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Adam sengaja membiarkan Hawa terjebak karena memang ada yang iblis tawarkan bahwa kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Wah, Adam nguping pembicaraan itu dan Adam mikirin, biarin aja, gue mau lihat dulu apa yang terjadi. Siapa tahu aja benar apa yang iblis tawarkan itu, bahwa kita akan jadi sama dengan Allah. Dan Adam membiarkan Hawa terjebak di dalam percakapan itu dan akhirnya tertarik. Jadi kita lihat di sini, ketika mereka memegang perintah firman Allah, ketika Adam dan Hawa berjalan di Taman Eden, mereka mengelola taman yang Tuhan percayakan, dengan teguh berpegang kepada firman Allah. Saya percaya berkali-kali mereka ada di tengah taman itu dan mereka lihat pohon itu, tetapi mereka nggak tertarik dengan buah itu. Kenapa? Ada firman di dalam otak mereka, ada firman di dalam hati mereka, ada firman dalam ingatan mereka bahwa jangan kau makan buah itu, kalau kau makan pastilah kau mati. Nah, itu ketika firman itu ada, ketika firman itu dipegang oleh Adam dan Hawa, mereka setiap hari berkeliaran di taman itu dan mereka melihat buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi buah pohon itu tidak menjadi sesuatu yang menarik, tidak tertarik bagi mereka. Kenapa? Karena memang ada firman di dalam hati dan pikiran mereka bahwa kalau kau makan itu kau pasti mati. Nah, sepanjang mereka memahami firman Allah, memegang firman Allah, mereka teguh berpegang kepadanya, maka mereka bebas dari masalah. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika iblis datang dan menggoyang iman mereka, menggoyang pemahaman mereka, menggoyangkan apa yang Allah firmankan yang harus mereka pegang kuat, pegang teguh. Ternyata
Adam tidak berfungsi di sana. Jadi kita lihat di sini pentingnya fungsi seorang suami. Saya kembali lagi kepada pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu ya, di seri yang lalu kedua kita melihat kita melihat bahwa bagaimana Hawa dan Adam terjebak karena mereka tidak memperhatikan kebenaran firman Allah. Jadi saudara lihat bahwa ketika Adam tidak berfungsi sebagai kepala, Adam tidak berfungsi sebagai penjaga keluarga dan mengawasi keluarga dengan firman Allah, menegaskan dan mengajarkan secara benar firman Allah dalam rumah tangganya, maka inilah yang terjadi. Iblis datang dan menghancurkan rumah tangga mereka, kehidupan mereka, dan mereka tidak sadar bahwa itu fatal bukan hanya bagi mereka berdua tetapi fatal bagi semua orang ketika mereka tidak memegang kebenaran firman Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar lanjut, kita lihat di sini bahwa sepertinya kita di sini lihat ya, dari bacaan kita di sini sepertinya ada semacam kerenggangan. Ada masalah yang terjadi pada waktu itu. Kenapa? Ketika orang mulai meragukan firman, ketika seseorang meragukan firman Tuhan, maka terjadi masalah dalam kehidupan mereka. Jadi kelihatannya ada terjadi kerenggangan pada masa itu. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang dapat kita petik dari sini adalah bahwa kerenggangan dan tidak keharmonisannya dalam kehidupan suami istri dapat merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh iblis. Jadi perhatikan baik. Pelajaran yang dapat kita petik di sini ya dari pelajaran ini adalah bahwa kerenggangan dan ketidakharmonisan dari hubungan pasangan suami istri dapat merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Jadi perhatikan baik di sini bahwa iblis memainkan peran melihat peluang yang dapat dia masuk. Seperti tadi kita lihat, dia menggunakan firman Tuhan, dipikir ini peluang yang besar, mengutip kitab Mazmur pasal 91 untuk menggagalkan Tuhan Yesus dalam rencana besar Allah dalam kehidupan manusia, dalam karyanya. Tetapi Yesus tahu ini bahaya yang dia sedang lakukan, iblis datangkan, maka Yesus tuh gampang menepisnya dengan menggunakan firman. Tetapi begitu ada orang-orang yang tidak memahami ini, dan kita lihat belajar dari Adam dan Hawa, mereka menganggap remeh kebenaran firman Allah dan tidak bisa mereka pegang teguh kepada kebenaran ini. Yang terjadi apa? Mereka gagal. Yang terjadi adalah masalah yang mereka bangun. Ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita, bahwa ketika terjadi kerenggangan, masalah yang tercipta dalam rumah tangga kita yang kita sendiri ciptakan, ya iblis juga bisa datangkan masalah-masalah itu karena egois, keakuan dan lain sebagainya. Ya ingat bahwa keakuan, egois, kita menuntut, saling menuntut, bukan saling memahami dan mengerti, tetapi saling menuntut. Di sana iblis bisa masuk dan iblis bisa menggunakan kesempatan itu untuk merenggangkan hubungan kita. Jadi pada saat kita mengalami kerenggangan, di situ iblis akan masuk dan iblis akan memporak-poranda, menghancurkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Oke, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 6. Ada nasihat ini untuk kita pelajari, untuk kita pahami, untuk kita pegang agar supaya kita tidak mudah terjebak, ya. Tidak mudah terjebak dan hancur. Saya membawa kita untuk membaca 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai 6. Ini bagian yang diajarkan oleh Paulus, ditekankan oleh Paulus bagi suami istri, ya. Bagi suami istri, karena memang kegagalan itu terjadi di Taman Eden. Suami istri mereka
bermasalah, punya masalah di sana, sehingga akhirnya saling menuduh. Nanti kita akan lihat mereka akan saling menuduh dan lain sebagainya. Oke, mari kita belajar. 1 Korintus pasal 7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, di sana dikatakan begini. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Jadi saudara, kita lihat di sini problemnya, ya, bahwa diatur untuk hubungan suami istri. Di sini sudah jelas, ya, bahwa hendaklah masing-masing memenuhi kewajiban. Suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, istri memenuhi kewajibannya terhadap suami, untuk mereka bisa saling. Jadi istri tidak berhak atas dirinya, tetapi suami yang berhak atas dirinya. Suami tidak berhak atas dirinya, tetapi istri. Tetapi dalam perjalanan pernikahan seringkali, saya kembali lagi membahas di sini. Dalam perjalanan pernikahan seringkali suami istri tidak memegang teguh pada kebenaran ini. Mereka tidak mengetahui kebenaran ini. Bahkan banyak suami istri tahu pun mereka tidak mau menjalankannya, tidak mau memahami ini. Sehingga apa yang terjadi? Kenapa terjadi kerenggangan dalam rumah tangga? Karena saling ngotot gitu loh. Istri terlalu ngotot, suami ikuti maunya. Suami harusin, kalau enggak, wah, ancaman dan lain sebagainya. Demikian juga suami dan lain sebagainya. Akhirnya adalah terjadi problem. Alkitab memberi nasihat kepada kita, bagi keluarga-keluarga, untuk kita saling memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, dalam berumah tangga, dalam hubungan suami istri. Dan itu bisa ketika terjadi ada perpisahan, itu ada kesepakatan, saudara. Nah, ini jadi harus dipahami. Kesepakatan yang harus dilakukan hanya berdoa. Jadi saya dan istri saya harus berpisah itu cuma di kamar sebelah. Kita sepakat, oke, supaya kau jangan ganggu doa saya pergi di kamar sebelah, kamu juga di situ berdoa masing-masing, dan setelah itu kembali lagi kita bersama lagi, bersatu di sini. Itu yang jadi pelajaran yang kita harus pahami di sini, apa yang dikatakan oleh Paulus tentang hubungan suami istri. Ya, sehingga apa? Masalah-masalah yang bisa merenggangkan hubungan kita itu tidak terjadi. Nah, hari-hari ini kita lihat bahwa orang melawan firman Tuhan, alasan bekerja, alasan segala macam, harus berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun keluar, meninggalkan keluarga dengan alasan ingin membahagiakan keluarga, ingin membahagiakan rumah tangga, dan mereka pergi. Sehingga apa yang terjadi? Terjadi masalah. Ketika sudah terjadi masalah, maka di sana akan terjadi saling tuduh-menuduh. Itu yang terjadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena memang kita tidak menaati firman Allah. Sepanjang kepala keluarga hanya berpikir untuk membahagiakan tetapi menghancurkan, iblis akan menggunakan itu untuk merusak rumah tangga masing-masing. Jadi di sini kita belajar, saudara-saudara, apa yang terjadi di Taman Eden itu juga ditulis kepada kita hari ini oleh Paulus, untuk kita belajar memahami dan mengerti bahwa ada persetujuan bersama untuk berdoa saja membuat kita berpisah. Setelah itu datang lagi, kita rujuk lagi, sama lagi, berjalan bersama, hidup bersama. Untuk apa saya punya uang banyak tetapi saya merusak keluarga saya sendiri? Kenapa? Alasannya adalah orang yang sudah menikah tidak boleh berpisah. Persoalannya kita tidak tahan bertarak, itu masalahnya di sana.
Jadi di mana orang yang merasa dia kuat, makanya di bagian lain di pasal seterusnya kalau kita baca pasal 10, Paulus bilang jangan ada orang yang menganggap dia kuat teguh berdiri, karena saat dia merasa dia kuat teguh berdiri, disitulah iblis akan masuk. Pencobaan itu akan datang dan menghancurkan rumah tangga kita. Jadi begitu ada orang yang merasa dia kuat, dia hebat, dia bisa, dia mampu, dia segala-galanya. Ingat, hanya firman Allah dan Allahnya lah yang menjadi segala-galanya, bukan kekuatan dan kemampuan kita. Karena sebenarnya saudara tahu bahwa kita itu rapuh. Kita itu hanya tanah liat yang tidak ada artinya, yang gampang rapuh, mudah hancur. Kita hanya bisa dapat kuat karena Tuhan dan kebenarannya ada di dalam diri kita. Sehingga itu yang harus kita pahami. Kita belajar sungguh-sungguh supaya kita memperhatikan baik-baik firman Allah, pegang baik-baik firman Allah, sehingga kita tidak gampang terjebak dan hancur. Karena kerenggaan yang terjadi membuat kita akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain, dan kita jatuh dalam dosa, dan itu yang terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kesalahpahaman manusia yang menjadi sasaran penggoda iblis. Jadi kesalahpahaman manusia yang menjadi sasaran penggodaan iblis atau pencobaan iblis adalah keinginan daging. Nih, jadi yang menjadi sasaran ya, yang menjadi sasaran iblis bagi kelemahan kita. Ini yang harus saudara dan saya pahami. Apa yang dicatat di peristiwa Taman Eden di Kejadian pasal 3 itu menyangkut kedagingan. Dan iblis menyerang kita di dalam 3 kedagingan yang menjadi sorotan utama iblis untuk menjatuhkan. Apa yang dia lakukan bagi Adam dan Hawa, dia lakukan juga kepada Yesus, dan dia lakukan juga kepada saudara dan saya hari ini. Jadi sekali lagi bahwa kelemahan manusia yang menjadi sasaran penggoda iblis adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau kesombongan hidup. Ini 3 hal ini yang mau kita bahas untuk kita pahami, yang menjadi sasaran empuk iblis di dalam menggoda kita adalah, sekali lagi, ada keinginan daging di sana, ada keinginan mata di sana, dan ada keangkuhan hidup atau kesombongan hidup yang iblis tawarkan. Dan ini saudara, saya mau kasih tahu kepada kita, sampai hari ini tidak ada orang yang bisa lulus dengan kekuatan dan kemampuan yang dia miliki, dengan kehebatan, kepintaran, ya, ilmu apapun yang saudara punya hari ini. Saya mau kasih tahu bahwa tidak ada orang dengan kekuatan kemampuannya yang bisa lulus dari 3 serangan kedagingan yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, yaitu ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup atau kesombongan yang iblis setiap hari incar, iblis setiap hari ngintip dalam kehidupan pribadimu maupun dalam keluargamu untuk menghancurkan kehidupan kita. Itu ya, Kejadian pasal 3 ayat 6 itu jelas. 3 hal yang menjadi kelemahan dari diri manusia, itu yang iblis gunakan untuk menyerang kita dan menjatuhkan kita. Dari Taman Eden, 3 hal ini tidak pernah berubah karena iblis tahu manusia lemahnya di 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup atau kesombongan ini. Oke, next kita lihat. Ya, perhatikan kalimat ini. Ya, itu yang 3 keinginan tadi. Perhatikan kalimat ini di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Yang pertama ada kalimat baiklah, baik untuk dimakan. Tuh ya, di Kejadian pasal 6 yang iblis tawarkan kepada Hawa, coba kau lihat buah itu. Buah itu pertama baik untuk dimakan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Ini dia, nih ya. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi ketika dia katakan buah itu baik untuk dimakan, itu berbicara tentang keinginan daging. Yang kedua, ketika dia katakan sedap kelihatannya, itu adalah keinginan mata. Tuh, ya. Dan yang ketiga, serangan yang ketiga adalah buah itu memberi pengertian.
Nih, gitu ya. Itu berbicara tentang keangkuhan hidup, untuk kesombongan. Kalau orang pintar, orang itu udah pintar, pasti dia sombong lah, gitu ya. Kita bilang tidak, tapi kenyataannya begitu. Saudara, kalau dipuji sedikit makan puji. Orang kalau punya pengetahuan itu banyak sombong. Kalau orang bodoh apa mau disombongkan, dia nggak punya apa-apa ya mau dia andalkan, ya gitu ya. Orang yang nggak punya banyak pengetahuan